Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, untuk 3 pertemuan ke depan kita akan belajar tentang dimensi 3. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian menguasai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan serta pengalaman belajar sebagai berikut ini. Kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang. Kemudian yang kedua adalah KD 4.1 menentukan jarak dalam ruang. Selanjutnya untuk pengalaman belajar yang nanti akan kalian alami adalah melalui pembelajaran dimensi 3, siswa memperoleh pengalaman belajar 1. Mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Yang ketiga, mengkonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh tentang dimensi 3, akan kita bahas terlebih dahulu tentang diagram alur konsep dimensi 3. Apa sebenarnya isi dari dimensi 3 yang akan kita pelajari untuk 3 pertemuan ke depan. Dimensi 3 yang mau kita pelajari nanti ada 3 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari jarak titik ke titik. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Ketiga materi ini nanti penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang solusinya bisa kita cari dengan menggunakan konsep dimensi 3. Adapun rumus pembantu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dimensi 3 adalah menggunakan teorema Pythagoras. Demikianlah diagram alur konsep dimensi 3 yang akan kita pelajari untuk 3 pertemuan ke depan. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan untuk materi inti dari dimensi 3. Yang pertama adalah jarak antar titik. Sekarang mari kita amati bersama bagaimana tentang konsep jarak. Perhatikan ada gambar bola. Jika ada 2 buah bola, apa yang dimaksud jarak antara keduanya? Apakah jarak antara kedua pusatnya atau yang lainnya? Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Bagaimana menentukan jarak antara 2 bagian gedung yang satu dengan yang lainnya agar dapat ditentukan? Misalnya kebutuhan kabel untuk keperluan tertentu, atau bagaimana menentukan jarak antara kabel jaringan arus kuat yang melintasi bangunan-bangunan agar medan listrik tidak mengganggu penghuninya maupun alat-alat elektronik di dalamnya.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dipahami tentang pengertian dan cara menentukan jarak antara dua benda. Baiklah, marilah kita perhatikan aktivitas berikut. Kita amati bersama. Diberikan satu gambar bangun, di mana gambar bangun ini merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota, sedangkan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nashita berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Berikan alasan untuk setiap jawaban Anda. Mari kita lengkapi bersama tabel berikut ini. Jadi di sini ada tabel yang merupakan semua kemungkinan rute yang dilalui oleh Nashita perjalanan dari kota A ke kota C. Mari kita buat daftar bersama-sama. Kemungkinan yang pertama adalah Nashita dari kota A kemudian menuju kota D, dari kota D dilanjutkan ke kota C. Berapa jarak tempuh yang ditempuh oleh Nashita? Perhatikan bahwa AD 20 km. Kemudian ditambah DC 23 km. Kalian perhatikan gambar bangun 1. 23 panjang DC, sehingga jumlahnya adalah 43. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah dari kota A kemudian dilanjutkan ke kota D, dari kota D dilanjutkan ke kota B, dari kota B dilanjutkan ke kota C. Berapa jarak tempuh seluruhnya? Kita lihat AD 20 km ditambah DB 17 km ditambah dari kota B ke kota C 18 km sama dengan 58. Kemudian kita cari kemungkinan yang ketiga, yaitu dari kota A ke kota C. Kita lihat ya, 27 km. Kemungkinan yang keempat, dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C. Berapa panjang lintasan seluruhnya? A ke B 16 km, kemudian dari kota B ke kota C 18 km sama dengan 34 km. Kemungkinan yang kelima adalah Nashita melakukan perjalanan dari kota A dilanjutkan ke kota B, dari kota B dilanjutkan ke kota D, dari kota D dilanjutkan ke kota C. Berapa panjang lintasan seluruhnya? A ke B 16 km, kemudian B ke D 17 km, D ke C 23 km, seluruhnya 56 km. Sekarang kita perhatikan anak-anak. Dari 5
kemungkinan rute dari kota A ke kota C, kita lihat panjang lintasan masing-masing. Kemungkinan yang pertama adalah panjang lintasan seluruhnya 43 km. Kemungkinan rute yang kedua 58 km. Kemungkinan yang ketiga 27 km. Kemungkinan rute yang keempat 34 km. Kemungkinan rute yang kelima 56 km. Kalau begitu, apa yang dapat kita simpulkan dari tabel 1 ini? Yang dapat kita simpulkan adalah jarak antara kota A dan C adalah 27 km. Apa pengertian jarak antara dua titik berdasarkan masalah tadi? Jadi, jarak antara kota A dan C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C. Secara umum didefinisikan bahwa jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Bagaimana anak-anak? Jelas? Oke, kita lanjut. Kita berikan tabel yang berisi 4 buah persoalan. Yang pertama adalah disajikan rumus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah yang A, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan titik G? Jarak antara titik F dan titik G. Coba kalian amati, kalian perhatikan baik-baik. Jarak antara titik F dan titik G. Iya, sudah kelihatan ya? Jarak antara titik F dan titik G. Kalau begitu, mana yang merupakan jarak antara titik F dan titik G? Ya, betul sekali. Jadi, jawabannya adalah panjang ruas garis FG. Panjang ruas garis FG. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan 1B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Kita perhatikan bareng-bareng. Kita perhatikan. Iya. Panjang ruas garis BD. Panjang ruas garis BD. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 disajikan balok KLMN OPQN. Pertanyaannya sama. Yang A adalah manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Coba kalian perhatikan baik-baik. Jarak antara titik P dan titik N. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah panjang diagonal ruang PN. Untuk yang nomor 2B, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan titik L? Coba perhatikan gambar titik Q dan titik L. Apa jawabannya? Ya, tepat sekali. Panjang diagonal bidang QL. Panjang diagonal bidang QL. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Manakah yang merupakan jarak antara titik E dan F? Perhatikan gambar jarak antara titik E dan F. Apa jawabannya? Iya, betul. Panjang ruas garis EF. 3B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Perhatikan gambar jarak antara titik B dan titik D. Ya, benar sekali. Iya. Jawabannya adalah panjang diagonal bidang BD. Yang keempat adalah disajikan 5 segi 4 TABCD. 4A, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan titik D? Perhatikan gambar. Ya, betul sekali.
Jawabannya adalah panjang ruas garis TD. Kemudian yang 4B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Jarak antara titik B dan titik D. Perhatikan gambar. Perhatikan dengan seksama, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah panjang diagonal BD. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk masalah titik 1. Dalam satu kamar yang berukuran 4 meter x 4 meter x 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut kamar? Mari kita coba selesaikan masalah ini bersama-sama. Alternatif penyelesaiannya, kita misalkan kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, F, G, H, dan lampu dinyatakan dengan titik T seperti berikut. Kalian perhatikan dengan seksama gambarnya. Jarak lampu ke salah satu sudut kamar lantai adalah jarak titik T ke A, atau jarak titik T ke B, atau jarak titik T ke C, atau jarak titik T ke D. Titik T merupakan titik tengah bidang EFGH. Jadi titik T merupakan titik tengah atau titik pusat dari bidang EFGH. Sehingga jarak TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Selanjutnya akan kita cari jarak titik T ke A, misalkan jarak titik T ke A. Nah, jarak titik T ke A dapat dicari dari segitiga AET. Perhatikan gambar pada segitiga AET. Jadi sekali lagi, jarak titik T ke A dapat dicari dengan menggunakan bantuan segitiga AET. Segitiga AET. Karena AE tegak lurus dengan ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di titik E. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh hubungan AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Bagaimana anak-anak? Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan coba untuk menentukan panjang ET. Perhatikan segitiga AET. Siku-siku di E. Oleh karena T merupakan titik tengah, maka ET adalah setengah EG. Karena EG merupakan diagonal bidang, maka panjang ET sama dengan setengah kali 4 akar 2. Sehingga kita mendapatkan panjang ET sama dengan 2 akar 2. Tadi kita sudah mendapatkan hubungan bahwa AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Sehingga AT sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. AT sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8. Sehingga AT sama dengan akar 16 tambah 8 sama dengan 24. 24 dapat dinyatakan sebagai 4 kali 6. Sehingga panjang AT sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Bagaimana anak-anak? Jelas sampai sini? Oke.
kita lanjutkan. Sekarang kita akan latihan untuk contoh-contoh soal berikut. Yang pertama adalah diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan panjang TA sama dengan 4 cm. Tentukan jarak antara titik T dan titik C. Alternatif penyelesaiannya, baiklah kita perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah gambar limas beraturan TABC, di mana alasnya adalah segitiga sama sisi dan TA-nya adalah tegak lurus terhadap bidang alas. Akibatnya TA tegak lurus AB, TA juga tegak lurus AC. Jelas bahwa TA tegak lurus AC, maka segitiga TAC siku-siku di A. Segitiga TAC siku-siku di A. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita mendapatkan hubungan bahwa TC sama dengan akar TA kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga TC sama dengan, kita masukkan panjang TA 4 kuadrat, panjang AC-nya 4 akar 2, 4 akar 2 kuadrat, ya TC sama dengan akar 16 ditambah 32 sama dengan akar 48. 48 dapat dinyatakan sebagai 16 kali 3 sehingga TC sama dengan 4 akar 3. Jadi jarak antara titik T dan titik C adalah 4 akar 3 cm. Bagaimana anak-anak? Jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita kerjakan bareng-bareng. Yang perhatikan limas segi 6 beraturan berikut. Limas segi 6 beraturan T, A, B, C, D, E, F. Diketahui panjang AB 10 cm, panjang TA 13 cm, titik O merupakan titik tengah garis BE. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara titik T dan titik O. Alternatif penyelesaian, kita gambar ulang. Oke. Jadi tadi titik O adalah titik tengah BE. Titik O adalah titik tengah BE. Jelas titik O juga titik tengah AD, titik O juga titik tengah CF. Jadi titik O ini adalah titik pusat dari segi 6 beraturan ABCD EF. Akibatnya segitiga AOB, segitiga BOC, segitiga COD, segitiga DOE, segitiga EOF, segitiga FOA adalah segitiga sama sisi. Sehingga panjang AB sama dengan panjang BO sama dengan panjang AO, yaitu sama dengan 10 cm. Jadi yang diminta adalah jarak titik T ke titik O. Jarak titik T ke titik O. Nah, untuk mencari jarak titik T ke titik O, kita menggunakan bantuan segitiga TOB. TOB. Siku-siku di O. Jadi TO tegak lurus BO sehingga segitiga TOB ini siku-siku di O. Dengan menggunakan Pythagoras kita mendapatkan hubungan TO sama dengan akar TB kuadrat dikurangi BO kuadrat, di mana TB itu sama dengan TA diketahui 13 kuadrat dikurangi BO. Karena tadi segitiga ABO ini sama sisi, maka panjang AB sama dengan panjang BO sama dengan 10 kuadrat. Sama. Kita mendapatkan TO sama dengan akar dari
13 kuadrat 169 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 100, sehingga TO sama dengan akar 69. Jadi jarak antara titik T dan titik O adalah akar 69 cm. Bagaimana? Jelas? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Perhatikan bangun berikut. Ya. Jika diketahui panjang AB 5 cm, panjang AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak antara titik A dan titik C, A dan C, jarak antara titik E dan C, yang ketiga jarak antara titik A dan G. Mari kita selesaikan satu persatu. Alternatif penyelesaiannya untuk yang pertanyaan yang A, kita perhatikan gambar berikut. Yang diminta adalah jarak titik A dan titik C. Jarak titik A dan titik C. Ya, jarak titik A dan titik C. Nah, untuk menghitung jarak titik A dan titik C, kita gunakan bantuan segitiga ABC. Ya, jelas bahwa AB tegak lurus BC, sehingga segitiga ABC siku-siku di B. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita mendapatkan hubungan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kita masukkan, ya. Tadi diketahui AB sama dengan 5 kuadrat ditambah BC diketahui sama dengan 4 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan AC sama dengan akar 25 ditambah 16. Jadi panjang AC sama dengan akar 41. Jadi jarak antara titik A dan titik C adalah akar 41 cm. Itu adalah jawaban A. Sekarang kita selesaikan untuk jawaban B, yaitu jarak antara titik E dan C. Alternatif penyelesaiannya, kita perhatikan gambar. Yang diminta adalah jarak antara titik E dan titik C. E dan titik C. Ya, perhatikan gambar. Iya. Sama seperti cara menentukan jawaban pada soal yang A. Ya, kita buat bantuan segitiga AEC. Ya, jelas bahwa AE tegak lurus AC, AE tegak lurus AC, sehingga segitiga CAE siku-siku di A, sehingga kita mendapatkan hubungan bahwa EC sama dengan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan AE tadi sudah kita cari, yaitu akar 41. Akar 41 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. EC sama dengan akar 41 ditambah 16 sama dengan akar 57. Jadi jarak antara titik E dan titik C adalah akar 57 cm. Gimana anak-anak? Jelas? Paham? Oke, kita lanjutkan ke yang C, yaitu jarak antara titik A dan titik G. Kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Ya, jarak antara titik A dan titik G. Ya, sama. Kita buat bantuan segitiga siku-siku. Ya, AE tegak lurus EG, AE tegak lurus EG, sehingga segitiga AEG ini siku-siku di E. Ya, dengan Pythagoras sama, kita mendapatkan hubungan AG sama dengan akar AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE-nya sudah diberikan, panjangnya 4 kuadrat ditambah EG. EG ini adalah diagonal sisi di mana EF sama dengan FG diketahui, ya, di 4 berarti ini adalah 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 16 ditambah 32.
sama dengan akar 48. 48 dapat dinyatakan sebagai 16 kali 3, sehingga AG sama dengan 4 akar 3. Jadi jarak antara titik A dan titik G adalah 4 akar 3 cm. Dari beberapa soal yang sudah kita pelajari bersama, nanti kalian coba kerjakan untuk soal-soal latihan. Ada 3 soal yang nanti coba kalian kerjakan. Kalau masih belum paham, nanti kalian coba putar kembali, pahami pelan-pelan, belum paham putar lagi sampai paham. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.